kita nggak perlu takut dengan teknologi. Karena memang Tuhan sudah merancangkan demikian. Karena firman Tuhan bilang kan bahwa manusia itu akan bertambah-tambah dalam ilmu pengetahuan. Dan kalau kita takutkan, justru kita akan dilindas oleh teknologi. Ya. Oke, nah Ya. di sesi kali ini, di part ini kita akan lebih spesifik. Jadi kita akan membahas mengenai AI. Nah, sekarang Kak lagi berkembang yang namanya AI, termasuk kita juga sekarang ketika bikin tugas di kampus kita pakai juga AI, jadi lebih mempermudah. Kecuali makalah. Nah, makalah kita harus memang buat sendiri, jangan pakai AI karena itu ada ada hak ciptanya. Oke. Eh, Sekarang AI sudah berkembang. Nah, dan juga banyak kita lihat di konten-konten YouTube yang sudah mulai menakuti anak-anak muda zaman sekarang dengan AI ini. Nah, ada katanya nanti kita akan dikuasai oleh AI. Tapi kalau kita dalami apa AI ini, termasuk juga kita sering nonton juga long long time podcastnya apa Lex Fridman dari Amerika. Nah, mereka kan para peneliti AI, mereka bilang nggak perlu ada yang harus ditakuti. Nah, tapi kalau kita akan lihat dari perspektif Kristen, kita akan lihat dari perspektif kita sebagai pastor, kira-kira apa pandangan Kak mengenai AI ini? Apakah kita harus takuti ini atau justru kita menggunakan AI ini untuk kepentingan kita sebagai orang orang Kristen untuk memberitakan Injil melalui ini? Atau gimana Kak? Yes, yes. Bagi saya pribadi, kita nggak perlu takut dengan teknologi. Karena memang Tuhan sudah merancangkan demikian. Karena firman Tuhan bilang kan bahwa manusia itu akan bertambah-tambah dalam ilmu pengetahuan. Dan kalau kita takutkan, justru kita akan dilindas oleh teknologi. Ya. Kalau kita takut, maka kita dilindas dengan teknologi. Justru kita sebenarnya bagi saya itu bagaimana berselancar bersama teknologi. Surfing. Maksudnya kita naik di gelombang teknologi itu. Kita yang manfaatkan bagaimana teknologi itu. Saya kira-kira baru sebulan terakhir mendalami, artinya belajar banyak tentang AI. Dan saya juga sudah mencoba melakukan beberapa AI dalam dokumen, saya mencoba menyusun artikel-artikel itu dalam sekali klik itu sudah selesai. Bahkan kalau orang bilang pakai ada Chatbot tadi GPT. bukan author atau hak cipta, maka ada juga AI itu yang bisa meregenerate sehingga hak cipta itu tidak dilanggar. Iya benar. Ya. Jadi kalau kita lihat umpamanya artikel ini, ternyata sudah pernah ada author atau penulis atau pengarang yang pernah membahas itu, maka kita bisa regenerate itu menjadi sesuatu yang berbeda dan AI bisa melakukan ini. Iya benar. Yang lebih gila lagi itu dalam seni. Nah, dulu untuk menciptakan lagu itu orang benar-benar harus punya inspirasi. Dia harus menguasai note, dia harus menguasai lirik, ciptakan lirik. Tapi sekarang itu dalam sekali klik itu bisa jadi. Saya sudah mencobanya dan itu memang betul-betul luar biasa. Itu teknologi bisa sepertinya saya katakan bahwa bisa menggantikan manusia. Bagi saya itu tetap namanya itu mesin, maka dia tetap membutuhkan manusia. Iya, Pak. Di belakang itu. Jadi bagi saya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini
untuk justru kita memakainya di dunia pelayanan. Iya. Ketika pertama kali ada Alkitab software atau yang dipakai biasanya dulu masih zamannya Nokia pun sudah ada kan, masih sistem operasinya masih Java. Waktu itu saya sudah punya software Alkitab, walaupun belum secanggih yang sekarang. Dan saya memakainya di mana-mana. Saya pernah satu kali diundang untuk berkhotbah di satu gereja, ya. Kemudian saya memakai Alkitab software. Nah, gembala sidang menegur saya bahwa itu bukan Alkitab. Itu adalah handphone, bukan Alkitab. Tapi bagi saya tidak ingin terjadi perdebatan. Jadi ya saya bilang, Pak Gembala, kalau begitu saya pinjam dulu Alkitabnya. Padahal justru Alkitab itu kan isinya benar. firmannya itu isinya. Sementara teknologi Alkitab pun itu progres, berkembang. Dari dulu mungkin cuma di 2 loh batu, kemudian ditulis di atas papirus, ditulis di atas kain, ditulis di atas kulit binatang, dan kemudian akhirnya ditemukan kertas. Nah, kertas inilah teknologi yang paling bertahan cukup lama, masih sampai sekarang. Tetapi sekarang sudah ada di dunia ini, sudah disebut paperless, maksudnya hidup tanpa kertas. Jadi semua diubah menjadi software, bukan lagi analog atau hal-hal yang manual. Semuanya ke software. Nah, kalau ini teknologi ini, maka kita zaman kita tidak akan maju. Saya beri contoh begini. Saya satu kali, waktu itu anak saya yang kedua masih SMP kelas 3 waktu itu, saya datang untuk mengambil raportnya. Kemudian wali kelasnya bilang begini, tanya, apakah anak bapak itu dia diberikan handphone pribadi? Kita bilang, iya Bu, zaman sekarang, zaman now begini, kemudian ada handphone, gimana? Dia bilang, oh iya, bagus Bapak, tetapi sebaiknya itu dia dibatasi. Cuma 4 jam lah paling lama itu dia menggunakan handphone. Selebihnya itu dia harus dibatasi dan diatur. Saya bilang, saya setuju. Tetapi yang saya kurang setuju, kalau Ibu bilang membatasinya dalam arti pemakaian seperti itu nggak bisa. Karena anak-anak kita itu lahir di era digital. Dan itu kalau kami dulu lahir, saya masih generasi yang paling disebut bilang generasi paling paling senang sebenarnya generasi kami, ya, generasi X, generasi yang masih sempat melihat bagaimana radio tabung, ya, kemudian beralih menjadi radio solid state atau transistor, kemudian beralih menjadi lebih canggih lagi, dan kemudian akhirnya kepada chip, sampai akhirnya sekarang microchip, dan sampai akhirnya dari gelombang pendek radio sampai beralih sampai jadi akses internet yang sekarang itu kami melihat semua. Nah, kalau kita bilang Pak Ibu guru itu, kita bilang kalau saya batasi anak saya seperti itu, dia akan menjadi orang terbodoh di sekolah itu. Kenapa berpandangan begitu? Kita bilang yang harus orang batasi adalah ini anak ini diajar bagaimana menggunakan gadget atau handphone itu dengan arah yang benar. Benar. Setuju. Ya, seperti itu.
Karena semua sekarang akan berada di sana. Di era digital ini, apalagi dengan akan memasuki era digital yang versi 5.0, yang mana itu harus kecepatan internet Buset itu deh. sudah sangat 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 luar biasa. Bahkan saya sudah mendengar bahwa Israel sudah mulai mengembangkan teknologi ke 6.0. Itu Oh, kan kalau kita berada di dunia itu dan kita tidak manfaatkan ini, justru kita akan dilindas dengan ini. Beberapa hari lalu saya menemukan bahwa bahkan ada gereja yang sudah memakai AI-nya iya. sebagai pemberita firman Tuhan. Ada beberapa orang mengecam ini begini, dan itu mengerikan. Bagi saya, Hmm, itu itu justru perkembangan yang ada ke arah sana. Karena semua akan mengarah ke digitalisasi. iya. Bahkan gereja kita, GSCA itu di roadmap ke 2040, pencapaian 2040 itu bicara tentang digitalisasi. Gereja modern berada di gereja digital dan berada di arus informasi ini, maka kita menyesuaikan. Kalau kita nggak menyesuaikan dan kita justru menolak akan modernisasi dan digitalisasi, maka ya siap-siaplah kita menjadi dinosaurus. Iya, benar. Setuju, setuju. Ya, Iya, benar-benar. Eh, ya, kita seperti lihat juga, itu. iya, kita lihat juga Kak, memang waktu Kak bilang tadi bahwa justru cara pemakaiannya kita, karena kita juga pasti akan kita lihat ke depan itu seperti apa. Nah, kita juga kemarin Kak juga kita sering nonton yang long time podcastnya si Lex Fridman, salah satunya yang kebetulan Kak ungkit tadi mengenai Israel. Nah, ini adalah salah satu narasumbernya Lex Fridman, dia namanya Yuval Noah Harari. Kebetulannya DP buku juga ada di Perpus, kita sudah baca juga dan kemarin kita nonton. Bahkan dia bilang begini, nggak ada yang harus kita takuti dengan AI. Katanya bahkan pun AI itu nggak ada yang dia nggak punya di manusia. Itu adalah kesadaran. Nah, Ya, AI itu akan dia nak mungkin punya Rose. iya, dia nggak akan mungkin menguasai manusia. Kenapa? Karena dia nggak punya kesadaran. Sedangkan AI itu kita bisa matikan, bisa on off, kita bisa bahkan hilangin aja programnya itu sudah bisa. Nah, ini dan kita bisa lihat ini titik temunya antara yang tadi antara bahwa ternyata di sains juga si peneliti Israel ini juga ternyata menyarankan kita untuk kita tidak takut dan kita juga sudah dengar tadi perspektifnya Kak Calvin dari perspektif Kristen bahwa memang nggak ada perlu ketakutan, justru malah kita harus menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Nah, Ya, dan ya, apalagi Kak sekarang mengenai virtual reality, kita bisa lihat kayak history dengan pandangan mata. Jadi nggak perlu yes, dengan kita baca buku, lihat teks, tapi kita seolah-olah kita ada di sana. Jadi pandangan yes. kita terhalangi dengan seolah-olah kita bisa ada di sana. Nah, oke Kak, sekarang kita akan juga next ke topik ke pembahasan berikut ini mengenai yang sedang viral Kak. Yang kita lihat juga banyak yang juga yang sempat tanya-tanya mengenai ini LGBT Kak. Nah, kita tahu bersama bahwa LGBT sudah pasti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini gimana Kak? Menurut Kak ini apakah LGBT ini memang jangan dikasih akses apapun karena kita lihat LGBT juga sekarang bersuara untuk mengenai hak asasi lah atau bagaimana lah. Nah, ini kita akan dengar, kita akan lebih dalami dari sudut pandang Kak Calvin. Ya, kalau menurut saya LGBT itu adalah sesuatu pelanggaran norma-norma tata susila kemanusiaan yang mana itu benar-benar ditolak oleh firman Tuhan. Ya, Namun, yang perlu kita lihat bahwa eh, gereja itu sangat alergi terhadap LGBT, tetapi sebenarnya paling banyak, minta maaf kepada gereja-gereja, mungkin paling banyak terjadi praktek-praktek LGBT itu justru di gereja, ya, ya.
Itu banyak sih. Dan saya juga dari pengamatan saya ketika saya pelayanan sejak kami ada di Seraphim Band itu kebanyakan worship leader itu banyak justru yang jatuh ke dosa LGBT ini Gimana, Pak? di mana-mana. Nah, bagi saya kita jangan alergi dengan LGBT. Yang bagi saya itu kita harus cermati orang-orang seperti ini dan mereka patut dikasihani, diarahkan, diberikan pencerahan, diberikan kasih yang benar, diajar tentang firman Tuhan, didoakan supaya mereka terlepas karena LGBT ini tidak lepas dari roh jahat. Ini adalah roh jahat yang mempengaruhi. Bagi saya seperti itu. Nah, kalau kita menjadi alergi dengan LGBT, maka kebanyakan banyak gereja anti terhadap mereka dan kemudian menolak justru mereka yang kemudian akhirnya membawa mereka ke jurang yang lebih dalam lagi. Nah, bagi saya itu bagaimana kita mencoba menjadi orang-orang yang bisa, gereja bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa berada di arah yang benar, bukan di arah di mana kebanyakan kalau menurut pengalaman saya kami melayani LGBT itu karena pengaruh masa kecil, karena dia dendam kepada orang tua atau dia dia waktu kecil mendapat pelecehan seksual dan lain sebagainya yang akhirnya berkembang menjadi seperti itu. Nah, siapa lagi yang bisa membawa mereka kepada kelepasan yang benar kalau bukan gereja? Iya, benar. Kalau bukan dari Tuhan. Tuhan mengasihi mereka. Tetapi kebanyakan gereja merasa terlalu kudus, terlalu suci, sehingga menolak sama sekali mereka. Ya, ini bagi saya dalam pelayanan kami, ada orang-orang yang seperti itu, kami welcome. Dan kemudian di dalam pengajaran kami, disitulah kami membawa mereka pada pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Dalam hal ini, tentang LGBT tersebut. Kalau tidak, maka kita justru menjadi orang yang menolak mereka. Dan kepada siapa lagi? Mereka akan pergi kepada orang-orang yang satu pandangan, satu pemikiran, yang akhirnya melahirkan orang-orang yang meminta kesetaraan dalam sosial. Ya, bahkan membilang kesetaraan gender karena mereka mempunyai gender berbeda, ya. Padahal gender yang diciptakan Tuhan cuma dua, laki-laki dan perempuan. Tidak ada di antaranya, kan? Iya, benar. Nah, seperti itu bagi saya LGBT itu memang lagi viral dan lagi banyak dibicarakan orang. Bahkan dalam prakteknya saya mencoba mengamati di kota-kota besar. Jangankan di kota besar, di Tomohon saja kalau kita cermat, kita akan sering ketemu dengan mereka. Yeah. Bahkan di medsos itu ada grup-grup yang ternyata saya coba searching, ini sudah sangat banyak. Ya. Begitu di Manado juga di tempat-tempat umum, mereka itu sudah biasa menunjukkan seolah pamer bahwa kami itu lesbian atau gay atau bahkan keduanya, ya, bisex, ya. Bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan, ya. Seperti itu. Bagi saya itu memang sesuatu hal yang ya pasti akan ada dan itu berkembang karena firman Tuhan bilang pada akhir zaman itu akan zamannya Nuh. Ya, zamannya Nuh.
akan jadi seperti itu, dan itu akan berkali-kali lipat, ya. Dan Tuhan menghukum. Nah, kita sebagai gereja itu menjadi solusi bagi orang-orang yang berdosa, bukannya menolak orang-orang berdosa. Kita justru membuka diri kepada mereka supaya mereka mengenal Tuhan. Oh, Tetapi biasanya gereja itu menjadi alergi terhadap orang. iya. Oh, ya, luar biasa. Kita bisa mendapatkan poin yang ini dapat menjadi praktik untuk orang, untuk kita semua anak muda. Jangan sampai kita menutup diri bagi mereka, justru mengarahkan mereka kepada hal yang benar. Nah, dan mungkin kita akan sampai situ dulu untuk yang LGBT. Nah, kita akan selanjutnya ke dari kita pembahasan tadi, Kak. Mulai Ya, dari kita pelayanan bahkan sampai AI dan LGBT. Nah, kita akan meringkasnya nanti. Kak akan meringkasnya ke dalam beberapa menit ke depan, tapi harus didasari dengan dorongan atau motivasi untuk mereka bagaimana mulai dari AI atau ya pelayanan yang kreatif, bagaimana ini ya, dipraktikkan kepada gereja sekarang, khususnya anak-anak muda untuk berkembang, bagaimana kita sebagai anak-anak muda, terlebih anak-anak muda Panji Kristus, untuk menjadi berkat, bahkan untuk menjadi teladan bagi semua orang yang ada, entah itu interdenominasi atau interreligi yang ada. Nah, silakan Kak. ya. Bagi saya itu apa namanya, kehadiran kita untuk melayani Tuhan itu bukan cuma di denominasi tertentu, Iya, tetapi itu benar-benar menjangkau semuanya. Bahkan bukan cuma interdenominasi, tetapi benar-benar interreligi. iya, Karena kita itu dipilih Tuhan, diutus Tuhan untuk menjadi berita bagi dunia ini. benar. Jadi sejak pertama panggilan saya, Tuhan memanggil saya, ya, lebih banyak concern di dalam dunia musik, tapi juga saya suka sekali di dalam dunia teknologi untuk bagaimana membawa pengertian-pengertian bagaimana kita melayani dalam segala aspek bagian yang mana itu yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Nah, mulai dari itu musik, AI, ataupun dalam pandangan-pandangan sekarang itu LGBT, kita itu harus benar-benar menjadi instrumennya Tuhan yang membawa penerangan kepada dunia ini. Mungkin itu musik. Kalau saya itu musik itu segala jenis musik, ya. Saya penyuka atau sangat suka musik itu musik rock atau country atau reggae dan lain-lain, apalagi rock and roll, blues. Nah, tetapi saya tidak menutup diri untuk musik-musik tradisional juga, kayak dangdut dan lain sebagainya. Itu musik itu adalah ciptaan Tuhan. Sejak pertama kali di surga itu musik sudah diciptakan Tuhan. Dan kita sekarang ini bertugas bagaimana mengembalikan fungsi musik yang sebenarnya, yaitu menyembah Tuhan. Nah, musik itu tidak terbatas cuma di musik-musik yang biasanya musik untuk penyembahan. Itu ada banyak bagian dari musik itu. Iya, Bahkan ketika saya dulu pernah membuka satu pelayanan di mana pelayanan underground, musik-musik yang bahkan ditolak oleh gereja, justru saya praktekkan. Kayak metal, musik grindcore atau hardcore, yang mana dianggap musik setan. Saya melihat secara lebih 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 netral, bahwa musik itu netral. Musik itu seperti pisau. Pisau itu boleh menusuk orang, membunuh orang mati, tapi pisau itu juga bisa digunakan untuk hal-hal yang baik, ya, potong bawang dan lain sebagainya untuk makanan, atau menggunakan itu untuk membantu kita bekerja.
Seperti itu musik seperti pisau yang menentukan siapa yang pegang, siapa yang akan menyampaikan itu. Nah, dalam pandangan saya demikian juga dengan teknologi, dengan AI. Justru kita memanfaatkan itu di dunia pelayanan. Bagi anak-anak muda itu justru memang ada masa transisi antara orang tua dan anak-anak muda, yang mana orang tua kebanyakan tidak melihatnya sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk melayani Tuhan, karena biasanya orang tua nggak ngerti, mereka nggak ngerti tentang itu, dan karena mereka tidak mengerti, mereka bilang tidak boleh, karena mereka sebenarnya nggak ngerti. Nah, bagi saya, bagaimana memakai musik, memakai AI atau teknologi apa saja, termasuk gadget dan perkembangannya, bahkan sekarang dengan virtual reality yang itu sudah ada meta universe, ya, Benar. di mana kita memanfaatkan sebenarnya. Contoh, kita mengenal umpamanya Yesus, situasi Yesus di mana Yesus hidup Palestina waktu itu. Benar. Dengan caranya seperti itu kita bisa lebih memahami, kita bisa mengenal Israel dengan lebih jelas, dengan seolah-olah nyata itu cuma di virtual reality. Dan di virtual reality itu pun bisa dibangun gereja. Bahkan saya dengar ada beberapa gereja yang sudah membangunnya. Ya, dengan cara ini firman Tuhan tetap bisa disampaikan. Di sini cuma soal cara pandang kita. Cara pandang kita. Kalau kita itu teknologi berubah dari zaman ke zaman, sejak zaman batu, masih zaman batu, mungkin mereka akan berkata bahwa teknologi yang sekarang kita punya itu sesat. Iya benar. Contoh beberapa sekte yang bertahan di mana-mana itu tetap mempertahankan Alkitab mesti tetap sama seperti dengan perjanjian lama dan lain sebagainya. Betul. Tetapi ini mereka kan dilindas sama juga. Betul. Nah, sampai LGBT itu kita memang harus hati-hati. Kita tahu itu salah dan itu tidak benar. Itu, tetapi kita tidak boleh alergi. Kita justru harus membawa mereka kepada Tuhan. Jadi bagi saya pesan kepada teman-teman di sana, di luar sana, supaya mari kita memanfaatkan hal-hal ini untuk kita bisa membawa orang mengenal Yesus secara pribadi. Dan itu justru membawa terang Kristus kepada mereka dengan cara yang up to date, yang sesuai dengan sekarang. Kalau kita mau ke belakang, ya jadi dinosaurus. Kan kembali besar tetapi sudah membatu. Jadi fosil. Tidak ada gunanya. Back to masa lampau berarti. Ya. Nah, sayang sekali Kak, ini waktunya sudah mulai habis. Nah, mungkin kita akan cari waktu nanti, lebih enaknya kalau kita adakan secara tatap muka supaya lebih nyaman lagi, bahkan juga lebih lancar, karena sekarang juga kadang-kala terhalangi oleh jaringan. Nah, nanti kita akan up to date juga, tapi tentunya kita akan tetap up to date di setiap konten, pastinya akan didasari oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, supaya bagaimana di dunia-dunia yang kita mungkin orang-orang saat ini sedang bekerja di dunia sekuler, itu bagaimana dalam kehidupan setiap harinya itu tetap didasari oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana praktiknya itu harus didasari firman Tuhan. Kenapa? Karena menurut kita juga pribadi, tanpa adanya firman Tuhan itu kita saja bisa tergoda, bisa masuk ke dalam pencobaan. Nah, tapi kita bersyukur hari ini kita dapat motivasi yang luar biasa dari Kak Alvin. Nah, nanti beliau juga kita akan undang juga nanti ke depan secara tatap muka. Nanti tinggal ditunggu mungkin setelah kongres, atau mungkin ya tinggal ditunggu waktunya. Tapi kalau untuk tanggal 21 nanti Kak, nanti kita akan usahakan kalau seandainya memang waktu itu tidak terhalangi dengan pelayanan, nah pasti kita akan kunjungi
ya di sana. Dan teman-teman juga nanti bisa Supaya kunjungi langsung bisa ke konser ya bisa. Serafin. Mungkin Kak bis Mudah-mudahan kami bisa ada sebelumnya mungkin ada semacam apa press conference yang mungkin akan bicarakan itu supaya kita lebih apa namanya meriah lagi dalam apa itu karena itu akan disatukan dengan perayaan Malam Indonesia di wow, Minanga dan Hut Desa juga. Jadi kami menjadi apa bintang tamunya. wow, Itu menjadi konser tunggal dari Seraphim Band. wow. Berarti seluruhnya Serafin BEM yang manage semuanya, yang Ya, atur. jadi apa namanya untuk khususnya untuk bagian konsernya. Jadi itu ada pembukanya, ada praise and worship dari itu, tetapi itu ada band pembuka dan untuk band utamanya atau apa bintang tamunya Seraphim. Tapi kali ini Seraphim akan didukung juga oleh Seraphim Seraphim Junior Oh, yang seperti Seraf dan Seraf dan saudara-saudaranya. Oke, teman-teman mungkin bisa hadir juga karena ada kalau nggak kalah-kalah ganteng juga untuk ya yang junior-juniornya nggak kalah ganteng sama seniornya, bahkan juga nggak kalau kita lihat nggak kalah skill juga sama seniornya. Jadi ini rugi kalau teman-teman nggak hadir ke sana sekalian bantu promoin. Iya, Oke, iya. ya. Jadi nanti apa namanya ada khasnya apa namanya Serafim ketika tampil atau konser itu pasti ada pertunjukan-pertunjukan solo gitar atau solo drum seperti seperti itu. Jadi akan berbeda sih dengan cuman konser rohani biasa. Biasa kita itu uh, menggabungkan entertain dan bagaimana penyembahan serta bagaimana menyampaikan pesan tentang bagaimana mencari Tuhan atau apa mengenal Tuhan secara pribadi Iya, Bang. seperti itu. Iya. Kebetulan sekarang kita Kak juga lagi belajar dan lagi praktek-praktek di bass. Nah mungkin kalau seandainya sudah jago, mungkin kita akan menawarkan diri ke Serafin kalau butuh. Tapi kalau seandainya sudah jago, ya. Boleh, boleh. Tapi God bless untuk setiap aktivitas. Semoga harapan saya Kak diberkati terus dalam pekerjaan Ya, pelayanan, puji antar band Tuhan. juga. Nah, semoga dalam juga sekarang sebagai pimpinan daerah 2 terus setiap pekerjaan program dapat berjalan dengan baik dan semoga terus juga saya harap kita akan berlanjut juga di konten-konten selanjutnya dan terima kasih Kak untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih karena saya tahu Kak juga sibuk juga apalagi semua dekat-dekat kongres ini tapi bersyukur Kak masih bisa berikan waktu. Nah, oke guys, nanti selanjutnya kita akan bisa kunjungi di YouTube kami. Nanti ada konten-konten selanjutnya dengan narasumber-narasumber. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Kak Calvin. Ini see you di uh, Thank konten you. selanjutnya. Thank you Kak. Bye. Bye.